الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال الله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Henti-hentinya kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan nikmat iman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk hadir di tempat yang penuh mubarakah ini, di hari yang mulia, di mana hari Jumat diberi gelar Sayyidul Ayyam, penghulu dari seluruh hari, dan juga bertepatan dengan bulan yang diberi gelar Sayyidash Syuhur, penghulu dari seluruh bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan ke pangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah membuktikan betapa besar cinta dan sayangnya Rasulullah kepada kita. Terbukti ketika hendak dicabut nyawanya Rasulullah, yang dipanggil bukanlah bapaknya, yang dipanggil bukanlah ibundanya, yang dipanggil bukanlah istri tercintanya Siti Khadijah, yang dipanggil bukanlah anak tercintanya Siti Fatimah, tapi yang keluar dari bibir lembut baginda Rasulullah tatkala hendak dicabut nyawanya tak lain dan tak bukan adalah ummati, ummati, ummatku, ummatku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok manusia yang paling pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan atas dirinya. Itu terbukti dalam riwayat disebutkan tidak kurang dari 100 kalinya baginda Rasulullah senantiasa beristighfar memohon ampun kepada Allah, seraya berkata astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam Rasulullah memohon ampun beristighfar kepada Allah.
Sehingga inilah yang kemudian membuat para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau adalah kekasihnya Allah. Engkau telah dijamin masuk dalam syurganya Allah. Engkau telah terjamin bebas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tapi mengapa engkau masih senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah bahkan tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam?" Rasulullah kemudian berkata, "Wahai sahabatku, setelah aku menimbang-nimbang, setelah aku menghitung-hitung seluruh amal ibadah yang telah aku kerjakan selama hidupku di dunia, ternyata itu belum sebanding dengan nikmat yang Allah berikan atas diriku. Itulah sebabnya aku beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Jangan sampai aku tergolong hamba yang tidak pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan atas diriku." Lalu kemudian pertanyakan kepada diri kita masing-masing, hadirin yang dirahmati oleh Allah, berapa umur kita saat ini dan berapa umur yang telah kita gunakan untuk beribadah menyembah kepada Allah, dan sudah sampai di manakah tingkat kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya Allah tidak pernah menyuruh kita untuk menghitung nikmatnya, karena memang kita manusia tidak akan pernah menghitung nikmat Allah. Dalam firman Allah dikatakan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, engkau tidak akan mampu menghitungnya. Itulah sebabnya satu ketika ada sahabat yang mencoba menghitung nikmat Allah. Setiap kali dia merasakan nikmat Allah, dia tulis satu nikmat, sampai dia menuliskan kurang lebih 18.000 nikmat yang dia rasakan. Maka melalui peristiwa ini turunlah ayat Allah, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Sekiranya seluruh isi lautan dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan ayat-ayat Allah, untuk menuliskan seluruh nikmat-nikmat Allah, lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat rabbi, habis seluruh isi lautan dijadikan sebagai tinta, akan tetapi nikmat Allah belum habis terhitung. Walau ji'na bimithlihi madada, bahkan sekiranya ditambah satu isi lautan lagi dijadikan sebagai tinta, itu pun tidak cukup untuk menuliskan seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu untuk apa kita mensyukuri nikmat Allah, hadirin yang dirahmati Allah? Tak lain dan tak bukan Allah ingin melipat gandakan nikmat yang kita rasakan, tidak menambah kekuasaan Allah ketika seluruh makhluk bersyukur kepada Allah, dan sedikit pun tidak akan mengurangi akan kekuasaan Allah ketika seluruh makhluk yang ada di bumi itu kufur atas nikmat Allah. Allah hanya ingin menambahkan nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Syukuri pemberianku pasti akan aku tambah. Wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Bila engkau kufur maka azabku amatlah pedih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita mencermati di dalam Al-Qur'an, begitu banyak kisah Allah berikan contoh dalam Al-Quran. Manusia bersyukur, dia lipat gandakan nikmatnya. Begitupun sebaliknya, ada hamba diberikan nikmat kufur, maka mendapatkan azab yang amat pedih. Salah satu contohnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang mungkin paling sering kita dengarkan kisah tentang Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam diberikan 3 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan 3 nikmat yang luar biasa oleh Allah. Pertama, Nabi Ayub diberikan kesempurnaan fisik jasmani yang sempurna, termasuk lelaki yang paling tampan di masanya. Yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam dianugerahi oleh Allah harta yang melimpah.
sehingga termasuk manusia yang paling kaya pada saat itu. Dan yang ketiga, Nabi Ayub dianugerahi 12 orang anak laki-laki, semuanya anak-anak yang saleh. Tapi suatu ketika Allah ingin menguji akan kesyukurannya Nabi Ayub. Bagaimana ketika ketiga nikmat ini dicabut dalam hidupnya Nabi Ayub? Masihkah ia mampu menjadi hamba yang bersyukur? Maka 3 hari berturut-turut diuji Nabi Ayub alaihissalam. Hari pertama diuji Nabi Ayub, hilang seluruh harta bendanya, peternakannya, pertaniannya, istananya, rumahnya, beserta dengan isinya, semuanya hilang, kebakaran. Seketika Nabi Ayub menjadi orang yang paling miskin, tidak punya apa-apa. Apakah ia berhenti bersyukur kepada Allah? Justru bertambah 2 kali lipat ibadah dan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ ujian kepada Nabi Ayub alaihissalam. Hari kedua diuji Nabi Ayub 12 orang anak laki-laki yang saleh. Semuanya dimatikan oleh Allah secara bersamaan. Apakah Nabi Ayub berhenti bersyukur kepada Allah? Justru bertambah ibadah dan kesyukurannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meyakini bahwa anak-anaknya itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hari ketiga Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit, yang mana penyakit ini disebutkan dalam sejarah belum pernah dialami oleh manusia sebelum Nabi Ayub, dan tidak akan pernah dialami oleh manusia setelah Nabi Ayub. Artinya apa? Belum ada manusia satupun yang mengalahkan parahnya penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Dari Nabi Adam alaihissalam sampai nantinya hari kiamat, hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak pernah dialami manusia sebelum Nabi Ayub, dan tidak akan pernah dialami manusia setelah Nabi Ayub alaihissalam. Itu artinya, hadirin, Corona ini tidak ada apa-apanya dibandingkan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Tapi toh Nabi Ayub tidak berhenti beribadah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan membusuk seluruh tubuhnya, baik bagian dalam ataupun bagian luar, membusuk. Bahkan ia minta kepada Allah, "Ya Rabb, aku ikhlas, aku reda, aku syukuri penyakit yang Engkau berikan kepada seluruh tubuhku. Tapi hamba mohon jangan pernah Engkau berikan penyakit pada lidah dan hatiku. Karena lidahku aku gunakan untuk senantiasa menyebut namamu, dan hatiku senantiasa aku gunakan untuk bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan." Betapa besar kesyukurannya Nabi Ayub alaihissalam. Bahkan istrinya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, seluruh umatnya Nabi Ayub, seluruh masyarakat sekitar itu membuang Nabi Ayub di tengah hutan. Yang setia mendampingi hanyalah istri tercintanya. Sehingga kurang lebih puluhan tahun lamanya, kurang lebih 10 tahun dia rasakan penyakit itu. Sampai istrinya pun mulai mengeluh kepada Nabi Ayub alaihissalam dan berkata, "Wahai suamiku tercinta, engkau adalah nabinya Allah, engkau adalah rasulnya Allah, engkau adalah kekasihnya Allah. Lalu mengapa engkau tidak minta berdoa kepada Allah untuk diangkat penyakitmu? Pasti Allah angkat penyakitmu, pasti Allah sembuhkan engkau dari penyakitmu." Apa kata Nabi Ayub? "Wahai istriku tercinta, aku malu minta kepada Allah. Aku baru diberikan penyakit selama 10 tahun lamanya, sedangkan Allah